Halo, perkenalkan nama saya Ulfa Basida dengan NPM 19842021A000631. Nah, di sini Ulfa akan menjelaskan tentang anti korupsi. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah anti korupsi yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Ratlatul MPD. Nah, jadi buat kalian jangan lupa disimak videonya dengan seksama ya. Nanti banyak hal yang dapat Ulfa sampaikan terkait anti korupsi. Jangan lupa ditonton. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang apa itu korupsi. Nah, yang kedua, penyebab korupsi. Yang ketiga, dampak korupsi. Dan yang keempat, anti korupsi. Nah, kita lanjut ke yang pertama, pengertian korupsi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Misal ya, ada perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi. Jadi jelas ya bahwasanya korupsi itu adalah tindakan yang tidak baik. Dan yang kedua itu penyebab korupsi. Nah, di situ ada dua hal penyebab korupsi. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal dari penyebab korupsi. Nah, yang pertama kita membahas tentang faktor internal. Ada apa sih di faktor internal? Nah, di situ dari aspek perilaku individu. Yang pertama ada sifat tampak atau rakus manusia. Yang kedua ada moral yang kurang kuat. Yang ketiga gaya hidup yang konsumtif. Nah, dari aspek sosial yaitu perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga atau dorongan dari yang lain. Nah, dilihat dari faktor eksternal, yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politis. Yang keempat, aspek organisasi. Selanjutnya yang ketiga nih, dampak korupsi. Di situ ada 7 ya. Yang pertama dampaknya terhadap ekonomi, ada juga terhadap sosial, terhadap birokrasi pemerintah, terhadap politik, terhadap penegak hukum, terhadap pertahanan dan keamanan, terhadap lingkungan. Nah, jadi dampak korupsi ini berdampak sangat besar bagi suatu negara, suatu organisasi, atau suatu apapun yang dilakukan korupsi oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, yang keempat nih, anti korupsi. Nah, anti korupsi itu dapat dilakukan dengan kalian dilihat dari ya, pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras. Jadi hal itu harus kalian pegang teguh untuk menerapkan anti korupsi. Jadi kita sebagai mahasiswa harus anti korupsi. Nah, selain ada yang 6 tadi, anti korupsi juga ada sederhana, berani, adil. Jadi teman-teman mahasiswa atau yang lainnya, kalian harus menerapkan 9 anti korupsi ini untuk mencegah korupsi. Mari kita cegah korupsi. Baik, itu saja ya yang dapat Ulfa sampaikan terkait anti korupsi. Jadi buat kalian, terutama mahasiswa, mari kita terapkan anti korupsi sejak dini. Hanya itu yang dapat Ulfa sampaikan. Kurang dan lebihnya Ulfa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.